Halo anak-anak semuanya. Selamat pagi. Oke, hari ini kita bertemu kembali setelah minggu kemarin kita sudah bertemu juga di mata pelajaran seni budaya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia. Ganda Pancasila, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita ya. Ada yang lupa dengan kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas kita yang pertama, murid harus memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, dilarang ribut, tidur, dan makan di dalam kelas. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ayun, Naura. Kita sekarang akan masuk ke materi sejarah dan perkembangan tari di Indonesia. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah tari. Oke, ini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perkembangan tari tradisional di Indonesia sekarang? Perkembangan seni tari di Indonesia sekarang cukup pesat. Seni tari tradisional masih terus dipelajari dan dipentaskan di berbagai daerah. Bahkan banyak dikolaborasikan dengan tari modern sehingga lebih diminati generasi muda. Selain itu, media sosial dan teknologi juga membantu memperkenalkan seni tari Indonesia ke masyarakat dunia. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan yang pertama itu murid mampu menjelaskan unsur-unsur tari dan perkembangan tari di Indonesia. Nah, itu yang pertama tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, murid mampu menjelaskan sejarah dan fungsi tari tradisional Indonesia. Jadi nanti kalian harus mampu menjelaskan sejarah dan fungsi tari itu apa, ya. Kemudian yang selanjutnya, murid mampu memperagakan atau menampilkan beberapa ragam gerak salah satu tari tradisional di Indonesia. Salah satu daerah gitu. Kalian harus mampu memperagakannya dan menampilkannya entah di depan orang banyak atau nanti kita tampil di praktek ya, di keterampilan itu harus mampu. Sejarah tari. Tari adalah salah satu bentuk ekspresi seni yang telah ada sejak zaman prasejarah. Nah, ini sudah kita bahas di minggu lalu ya, zaman prasejarah. Kemudian, sejarah tari sangat luas dan beragam. Tergantung pada budaya, tradisi, dan wilayah geografisnya. Nah, tergantung daerah tempatnya. Tradisinya beda juga. Nah, tarinya juga beda juga. Nah, kemudian tari juga memiliki peran penting dalam budaya dan masyarakat sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi, cerita, dan identitas budaya. Maka dari itu, setiap budaya itu memiliki bentuk tari yang unik dengan sejarah dan makna yang berbeda-beda pula. Jadi, nah, oke, sekarang kita akan masuk kita akan melihat video dari zaman per zaman. Di sini Ibu sudah mencantumkan linknya, link YouTube-nya. Di sini ada tari pada zaman prasejarah, zaman Islam, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, dan zaman pasca kemerdekaan. Oke, kita akan ke YouTube dulu ya, sebentar.
Nah, ini adalah salah satu contoh tari dari zaman prasejarah. Ini adalah contoh tari rudat. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas ya, tari rudat itu ada pada zaman apa? Jelas terlihat? Oke, silakan diperhatikan. Linknya boleh kalian tonton dan perhatikan untuk videonya ya. Boleh satu kelompok 2 HP atau 1 HP boleh nonton sama-sama. Ini akan Ibu kirimkan linknya ke grup. Nah, nanti dari video dan materi yang sudah Ibu kirimkan tadi di grup kelas, kalian buat pertanyaan nanti ya. Oke, ini Ibu kirim, silakan kalian lihat satu persatu videonya ya. Kalian buka, itu tadi adalah contoh video dari zaman prasejarah. Dan selanjutnya itu ada contoh video dari zaman Islam. Nah, dari zaman Islam itu ada contohnya. Silakan setiap kelompok untuk menonton dan memperhatikan. Kemudian kalian membuat 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok itu membuat 3 pertanyaan dari hasil kalian menonton video itu dan dari materi yang sudah Ibu kasih tadi. Nah, oke, silakan ditonton. Boleh masing-masing menonton, misalkan yang peserta 2 peserta misalkan nonton video satunya, peserta lainnya yang satunya lagi, biar nanti enak waktu membuat pertanyaannya. Ya, apa nak? Satu orang jak yang bikin pertanyaannya. Yang bikin pertanyaan itu semua dirembukkan, didiskusikan mau kasih pertanyaan apa buat teman-temannya. Oke. Silakan dilihat ya. Ininya videonya. Nah, ini adalah contoh tari apa nak? Tari zaman Islam. Apa? Tari Bethaya. Tari bedaya. Iya, tari bedaya. Oke, silakan diperhatikan videonya. Nanti silakan kelompoknya untuk diskusi tentang pertanyaannya mau apa dan mau kasih pertanyaan untuk kelompok mana ya. Nanti pertanyaannya cuma 3 pertanyaan. Oke? Baik, sembari kalian menonton, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu biar enak bekerjanya. Untuk tugasnya itu, kalian membuat 3 pertanyaan. Masing-masing kelompok membuat 3 pertanyaan yang akan diberikan kepada kelompok lain. Ya, nak, kenapa? Gimana ya? Apa? Ngasih soalnya tuh maksudnya kita milih 3 soal untuk Ya, tiap video. kalian bikin 3 soal, kemudian dikasih ke kelompok lain. Nanti kelompok lain yang akan menjawab soal dari kalian.
Itu satu soal tuh satu video. 3 soal tuh satu video. Terserah mau dari video apa aja atau dari materi tadi boleh ya. Kita nulis di sini. Ya. Boleh nanti jawabannya tulis di bawahnya. Ya, misalkan dari kelompok lain bertanya dengan kelompok kalian, jawabannya boleh tulis di bawahnya, ya. Untuk kelompok lain, perhatikan ya, Nak. Nanti misalnya kelompok lain itu bertanya dengan kalian, kalian jawabnya di bawah sini. Ya, kasih jawaban di bawah sini. Kalau misalnya teman kelompok lain bertanya dengan kelompok kalian, jawabnya di bawah. Untuk pertanyaannya boleh tulis di buku aja, buku catatan kalian, atau tulis di catatan di HP-nya boleh. Untuk pertanyaan kasih ke kelompok lain, ya. Nah, di sini tugas itu kalian buat 3 pertanyaan. Kemudian nanti kalau jawabannya sudah ada, satu perwakilan itu membacakan jawabannya. Dan kelompok lain yang memberikan pertanyaan itu menanggapi. Atau misalnya sudah puas belum dengan jawaban dari teman kelompok lain gitu ya. Kemudian kalian nanti untuk selanjutnya, ini untuk tugas yang minggu depan sebenarnya. Tugas minggu depan itu kalian membuat deskripsi tentang tari yang kalian tonton itu. Deskripsinya saja, misalnya yang pertama itu apa deskripsinya, buat di dalam poster. Buat poster nanti menggunakan Canva, ya, bisa. Kenapa Jessica mau bertanya? Enggak bertanya, oke. Kemudian nanti terakhir kita akan membuat gerakan atau melakukan ragam gerak tari dari berbagai daerah, tapi cuman pilih satu saja. Ya, satu saja tarian, misalnya Sajojo atau misalkan tari Saman dari Aceh, cuman 1 atau 2 ragam gerak yang kalian ketahui, ya. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan mempraktekkannya. Mengerti? Oke. Waktu untuk diskusi untuk membuat pertanyaannya 10 menit. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya. Apa? Silahkan apa? Nomor 3 ini dikerjakan sekarang tuh kalau udah ketemu nomor 2 atau gimana? Kalau mau dibikin sekarang boleh langsung dibuat aja deskripsinya. Kemudian minggu depan tinggal di-upload aja. Ya, posternya langsung dibuat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu yang soal nomor 3. Coba dibaca dulu. Video tari yang ditayangkan tadi dan dari materi sejarah dan perkembangan tari di Indonesia dalam bentuk poster. Nah, dibuat posternya, deskripsinya. Misalkan tari yang pertama ini kan tari pertama nih. Deskripsinya apa menurut kalian setelah menonton video tadi? Nah, Pilih yang mana? ya bebas mau pilih yang mana. Yang penting dia dibuat deskripsinya dan dibuat dalam bentuk poster. Posternya dibikin di Canva ya. Iya. Dan harus ada deskripsi juga dari materi kita tadi. Ya. Apa? Kenapa Messi? Nanti tugasnya dibagi ya, siapa yang membuat posternya, siapa yang menjawab pertanyaannya nanti dibacakan siapa gitu ya. Oke. Bisa Nak? Sudah selesai? Sudah selesai pertanyaannya. Baik. Yang lain bagaimana? Pertanyaannya? Oke, Ibu tunggu, masih belum waktunya ya. Ibu kasih 10 menit. Sudah selesai Nak pertanyaannya? Sudah berapa pertanyaan? Baru 2. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya, biar Ibu bantu kalian untuk menjelaskan. Oke.
Silahkan dibagi untuk tugas-tugas kelompoknya, jangan cuma satu orang yang bekerja ya. Siapa yang bagian menulis, siapa yang bagian membuat posternya, siapa yang bagian menjawab atau berbicara nanti, yang menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, ya. Yang nomor 4 tuh gimana Bu maksudnya? Ini untuk yang nanti lagi. Ya. Ini sudah Ibu buat aja di LKPD-nya, tapi nanti beda ininya. Ya. Ini kan nanti kalian langsung maju. Nah, kalau yang ini kan yang maju tadi harusnya. Yang untuk maju nanti, yang ragam gerak tari itu. Yang dari berbagai daerah itu yang kalian pilih satu kan? Nah, itu. Boleh nanti kalau misalnya kalian maju, teman kelompok lain yang foto kalian gitu. Bu, semua kelompok makin maju. Jadi kalian harus sudah ada mau tarian apa. Pilih dari sini atau ambil sendiri? Pilih sendiri, mau dari daerah mana boleh. Gak harus dari yang Ibu kasih videonya, iya. Ya, untuk yang nomor 4 itu nanti kan ada maju, mempraktekkan ragam gerak tari tradisional dari daerah di Indonesia kan. Tadi kan udah Ibu bilang, misalnya tari sajojo atau tari saman. Nah, kalian pilih satu. Waktu maju nanti, boleh nanti temannya yang fotokan untuk bukti kalian sudah melaksanakan tugasnya mempraktekkan ragam gerak tari itu, gitu. Ya. Oke, silakan pilih sendiri. Tarinya nggak harus dari video yang Ibu kirim ya. Video yang Ibu kirim itu adalah contoh tarian dari zaman-zaman yang sudah kita pelajari. Dari zaman prasejarah, kolonial, kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Nah, oke. Sudah semua? Silakan kelompok Bahijau. Siapa yang berdiri untuk membacakan? Perkenalan diri dulu, kelompok dari mana, dan mau kasih pertanyaan untuk kelompok siapa? Perkenalkan, nama saya Petria Kristiani dari kelompok Bahijau. Ingin memberi pertanyaan ke kelompok Baputi. Ya. Apa properti yang digunakan dalam tari bedahaya? Bedaya. Apa properti yang digunakan dalam tari bedahaya? Yang kedua, apa saja jenis-jenis iringan musik yang digunakan dalam tari tradisional? Yang ketiga, apa saja unsur-unsur penting yang ada dalam sebuah seni tari? Apa saja yang ada di sebuah seni tari? Oke, nanti silakan dibawa kirim aja ke grup dan tulis di bawahnya pertanyaan untuk kelompok Baputi ya. Oke, selanjutnya. Oke. Yang keras ya suaranya. Perkenalkan, saya Nauranel Hartoyo dari kelompok Bahandang, ingin mengasih pertanyaan ke kelompok Bahendang. Ke kelompok Bahenda. Oke, silakan lihat kelompok Bahenda, silakan didengarkan ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan apa saja unsur-unsur dalam sejarah tari. Yang kedua, pada abad keberapa tari modern dan kontemporer mulai berkembang? Yang terakhir, ketiga, menurut video, bagaimana gerakan dari tari sabet pada zaman prasejarah? Perkenalkan, saya Nathanaeli Huda dari kelompok Babilem. Ingin memberikan 3 pertanyaan kepada kelompok Bahijau. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tari tradisional dan bagaimana asal-usulnya di Indonesia? Kedua, bagaimana peranan tari pada masa prasejarah, kerajaan hingga sekarang? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh masuknya budaya asing terhadap perkembangan tari di Indonesia? Pertanyaan untuk kelompok Babilem. Dari video tadi, apa nama tari tradisional dari Lombok Utara? Pertanyaan untuk kelompok Bahandang.
Apa nama tari untuk memanggil atau meminta hujan? Saya Petria Kristiani dari kelompok Bahijau ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Babilem. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tari tradisional dan bagaimana asal-usulnya di Indonesia? Tari tradisional adalah tarian tumbuh dan perkembangan di suatu daerah, diwariskan secara turun-temurun, serta mencerminkan budaya, adat, kebiasaan masyarakat setempat. Asal-usul dari tari tradisional di Indonesia berawal dari upacara adat, ritual keagamaan, ucapan syukur, hingga sebagai hiburan masyarakat sejak zaman dahulu. Pertanyaan kedua, bagaimana peran tari pada masa prasejarah kerajaan hingga sekarang? Pada masa prasejarah, tari digunakan sebagai sarana ritual, pemujaan roh nenek moyang, dan upacara kepercayaan. Pada masa kerajaan, tari berkembang menjadi bagian dari upacara istana, penyambutan tamu, serta sarana hiburan. Pada masa sekarang, tari berperan sebagai sarana hiburan, pendidikan, pelestarian budaya, dan juga menjadi identitas bangsa yang diperkenalkan ke dunia internasional. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh masuknya budaya asing terhadap perkembangan tari di Indonesia? Masuknya budaya asing memberi pengaruh pada perkembangan tari di Indonesia, seperti munculnya gerakan, kostum, dan pengiringan yang beragam. Hal ini memperkaya bentuk seni tari, tetapi tetap juga harus dijaga agar tari tradisional asli Indonesia tidak hilang. Apa jawaban dari kelompok Bahijau? Jelas? Kelompok Babilem? Jelas. Oke, baik. Kelompok Bahanda mau menjawab pertanyaan dari kelompok Bahenda. Nah, ada mereka. Apa nama tari untuk memanggil atau meminta hujan? Jawabannya tari sabet. Yang kedua, pada zaman apa tari remo bolet? Jawabannya awal pertengahan abad ke-20 sekitar tahun 1930-an. Yang ketiga, ada berapa jumlah tari zapin? Jawabannya 2 orang penari. Lalu jika berkelompok 8 orang penari. Pertanyaan yang ke-1, apa properti yang digunakan dalam tari Bedaya? Jawaban, kain jarik, selendang, sanggul, keris, kalung, dan sabuk. Pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis iringan musik yang digunakan dalam tari tradisional? Pertama, ada gendang, gamelan, suling, dan gong. Pertanyaan yang ketiga, apa saja unsur-unsur penting yang ada dalam sebuah tari? Jawaban, unsur gerak, unsur iringan, unsur properti, unsur pola lantai, unsur ekspresi. Terima kasih kelompok Baputi. Bagaimana kelompok Bahijau? Puas dengan jawabannya atau masih kurang? Puas atau masih belum pas dengan yang mau kalian jawabannya itu? Sudah pas. Baik, terima kasih. Oke, yang belum menjawab berarti kelompok Babilem dan kelompok Bahenda. Bahijau tadi sudah ya, pertama ya. Apa? Mau jawab? Oke. Kelompok Babilem mau menjawab pertanyaan, silakan. Perkenalkan, saya Nathaniel Huda dari kelompok Babilem ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Baputi. 1. Dari video tadi, apa nama tari tradisional Lombok Utara? Tari tradisional dari Lombok Utara adalah tari rudat. Yang kedua, tari sabet dipakai saat ritual apa? Tari sabet juga disebut tari ujungan, dipakai saat ritual meminta hujan di desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang ketiga, apa fungsi tari sabet? Fungsi tari sabet tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga punya makna budaya dan spiritual seperti untuk memanggil hujan. Oke, baik. Terima kasih Nathan. Bagaimana kelompok Baputi? Puas. Jawabannya itu yang kalian mau.
Oh, tapi masih sama ya, masih masuk ya ininya ya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Amelina Azkia, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Bahandang. Sebutkan apa saja unsur-unsur dalam sejarah tari. Wiraga, gerak tubuh, wirama, irama, dan wirasa, rasa. Pada abad keberapa tari modern dan kontemporer? Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan sampai abad 21. Menurut video bagaimana gerakan tari sabet dari zaman prasejarah? Hentakan kaki dan tepukan tangan. Oke. Bagaimana kelompok Bahandang? Jawabannya? Masih mau menyanggah? Oke, silakan Jessica. Berdiri nak, berdiri. Ya, yang pertama itu jawaban yang menurut materi ya. Yang dikirim ibunya itu tuh gerak. Yang pertama gerak, yang kedua ruang, ketiga waktu, keempat energi, kelima ekspresi. Yang kedua itu benar, abad ke-20. Lalu untuk yang ketiga, itu dalam video jelas di situ adalah gerakan hentakan kaki, benar. Tapi tepuk tangan itu salah. Karena di dalam video itu dengan ayunan lengan saat mengaitkan tongkat seperti sedang mengaitkan sebuah pedang. Itu jawabannya. Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawabnya. Terima kasih Jessica untuk sanggahannya. Nah, ini yang perlu ya. Setiap kalian berdiskusi itu kalian harus selalu memperhatikan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan itu harus diperhatikan semua. Seperti tadi, benar jawaban dari kelompok Bahenda juga tidak salah, tetap benar. Tapi yang diinginkan oleh kelompok Bahandang itu jawabannya seperti itu karena mereka melihat materi. Nah, padahal ibu sudah kasih materinya pasti tidak dilihat, nggak apa-apa. Tapi jawabannya benar, memang benar. Itu ada unsur wiraga, wirama, wirasa yang dimana di situ ada perasaan, ekspresi, ada raganya, ada wirama itu adalah musiknya, seperti musik iringan tari begitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita sudah mau masuk ke akhir pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Setiap kelompok memperagakan satu ragam gerak tari dari daerah di Indonesia. Ini 1, 2, 3, 4. Sebelahnya lagi sama tapi tangannya bertukar. 1, 2, 3, 4. Untuk ragam kedua kita ambil gerakan naik turun. Jadi turun, kalian naik ya. Turun, naik. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bahijau. Perkenalkan, kami dari kelompok Babilem ingin memperagakan gerakan tari Tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Itu apa? Tortor, Bu. Tortor. Oke, ada lagi gerakan lainnya, ragam geraknya? Itu aja. Cuman tangan ini ya, tortor kan memang gini. Nah, badannya harusnya sambil, jangan sama tangan. Kan dia cuma gini, nih kakinya ditekuk, lututnya cuma ditekuk-tekuk gini aja. Iya, kakinya turun naik. Nah, sambil gaya gitu, iya. Oke, terima kasih Messi dan kawan-kawan kelompok Babilem, tepuk tangan dulu untuk kelompok Babilem. Mereka karena sebentar lagi waktu kita akan habis, jadi sisanya ibu tunggu minggu depan ya, berarti kelompok Bahandang, Mbak Putih, dan Bahenda lagi sisanya. Oke, sekarang silakan setiap kelompok membuat kesimpulan. Nanti kesimpulannya kalian kirimkan di grup aja ya. Kalian kirim di grup kelas kita untuk kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Apa kesimpulannya kalian buat, misalkan hari ini pembelajarannya menyenangkan karena kami praktek ragam gerak tari gitu misalkan ya, atau apa
tulis di buku atau langsung diketik juga nggak apa-apa. Nanti Ibu lihat setiap kesimpulannya. Ya, setiap kelompok buat satu kesimpulan, oke? Ya. Per kelompok. Kesimpulannya per kelompok. Silakan kalian diskusikan kesimpulannya apa dan kirim ke grup kita ya. Baik, karena jam kita sudah mau habis, jadi kita akan selesaikan saja sampai di sini. Setelah kesimpulannya sudah dikirim semua, kita tutup dengan doa penutup nanti ya, yang akan dipimpin oleh Nathan nanti doa penutupnya, oke? Sudah semua dikirim kesimpulannya? Pelajaran kita hari ini telah selesai. Alangkah baik tutup dengan doa yang akan saya pimpin agama Kristen. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih telah membimbing kami dalam pelajaran kali ini. Berikan kami kecerdasan dan kepintaran agar mengerti semua yang telah diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya untuk pembelajaran hari ini, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semuanya.